Selamat datang jiwa-jiwa terpilih. Dalam sunyi malam ketika dunia telah lelap, mungkin kamu terbaring dengan pikiran yang penuh tanya. Sampai kapan aku bertahan? Mengapa rezekiku terasa tertunda? Apakah Tuhan mendengar semua doaku? Jika pertanyaan-pertanyaan itu hadir dalam jiwamu, ketahuilah, kamu bukan orang biasa. Kamu bukan sekadar manusia yang hidup untuk bertahan. Kamu adalah jiwa terpilih, jiwa yang sedang dipersiapkan untuk menerima kekayaan besar, bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk dunia di sekitarmu. Namun, kekayaan yang besar tidak datang begitu saja. Ia datang dengan tanda-tanda. Tanda bahwa jiwamu sudah matang, bahwa hatimu sudah cukup kuat untuk menanggung berkah tanpa kehilangan arah. Tanda bahwa kamu telah melalui cukup banyak luka, tapi tetap memilih cahaya. Tuhan, dalam kasih sayangnya, tidak akan menurunkan kelimpahan kepada jiwa yang belum siap. Karena kekayaan sejati bukan sekadar angka dalam rekening, tapi tentang keberlimpahan jiwa, ketenangan batin, dan kesiapan hati untuk menjadi saluran berkah. Dan jika kamu mendengarkan ini hari ini, jika hatimu bergetar dan merasa bahwa ini bukan sekadar konten biasa, maka besar kemungkinan kamu sedang berada di ambang pintu kelimpahan. Dalam narasi ini, kita akan menelusuri 5 ciri kuat bahwa kamu adalah salah satu dari jiwa-jiwa yang sedang disiapkan Tuhan untuk menerima kekayaan melimpah dalam bentuk yang suci dan penuh makna. Dengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Karena pesan ini mungkin adalah jawaban yang telah lama kamu nantikan. Tanda pertama, kamu mulai merasa gelisah di zona nyaman. Pernahkah kamu merasa hidupmu baik-baik saja, tapi hatimu gelisah? Semua tampak stabil, pekerjaanmu ada, teman-temanmu masih sama, kebutuhan hidupmu terpenuhi. Tapi jauh di dalam dada, ada sesuatu yang kosong. Ada suara yang terus berbisik. Ini bukan tempatmu selamanya. Mungkin kamu mulai sulit tidur meskipun tubuh lelah. Mungkin kamu duduk diam dan tiba-tiba merasa tidak bahagia tanpa alasan yang jelas. Atau mungkin kamu mulai merasa bahwa hidupmu terlalu datar, terlalu biasa, terlalu cukup. Padahal jiwamu menginginkan sesuatu yang lebih. Gelisah ini bukan kesalahan. Justru, itu adalah sinyal dari jiwa, tanda bahwa hatimu sudah tidak ingin tinggal di tempat lama, bahwa misi hidupmu lebih besar daripada yang kamu jalani sekarang. Banyak orang mengira ini adalah kegagalan, kecemasan, atau bahkan kebosanan. Tapi tidak, ini adalah dorongan ilahi yang datang ketika Tuhan mulai menggerakkanmu ke arah yang lebih tinggi. Ketika jiwa terpilih hendak menerima kekayaan besar, mereka tidak bisa terus berada dalam kenyamanan yang stagnan. Karena zona nyaman adalah tempat di mana pertumbuhan mati perlahan-lahan. Sedangkan kekayaan sejati hanya turun kepada mereka yang siap bertransformasi. Mungkin kamu mulai mempertanyakan makna dari pekerjaanmu, atau mulai tidak nyaman dengan lingkungan yang dulu kamu anggap rumah. Mungkin kamu mendadak ingin belajar hal baru, mencoba bisnis kecil-kecilan, atau sekadar ingin pergi, menjauh dari semua yang biasa. Itu bukan kebetulan. Itu panggilan. Alam, semesta, dan Tuhan sedang menyiapkan ruang baru untukmu. Ruang di mana potensimu yang tertinggi akan diaktifkan. Ruang di mana kekayaan akan mengalir. Bukan hanya karena kerja kerasmu, tapi karena kamu berada di tempat yang benar, menjalani misi yang benar dengan jiwa yang menyala. Dan memang, pergeseran ini terasa tak nyaman. Karena jiwa yang dulu hanya ingin stabil, kini ingin terbang. Karena hidup yang dulu cukup, kini terasa sempit. Kamu sedang diregangkan, diperluas, disiapkan, agar ketika kekayaan besar datang, jiwamu cukup kuat untuk menampungnya. Maka, jangan panik jika akhir-akhir ini kamu merasa resah. Jangan takut jika rutinitasmu tak lagi memberi rasa. Dan jangan buru-buru menganggap dirimu gagal hanya karena kamu tidak bisa menikmati apa yang dulu membuatmu senang. Kamu sedang tumbuh, kamu sedang bergerak menuju takdirmu, dan gelisahmu adalah pintu pertamanya. Percayalah, jiwa-jiwa yang akan menerima kelimpahan selalu merasa asing dulu di tempat yang lama, karena Tuhan sedang mengundangmu ke tanah yang baru. Tanda kedua, kamu diuji dengan kehilangan yang tak terduga.
dalam perjalanan menuju kelimpahan. Tidak sedikit jiwa-jiwa terpilih yang harus lebih dulu berjalan melalui lorong kehilangan. Bukan kehilangan biasa, tapi kehilangan yang terasa menyesakan, membingungkan, bahkan mengguncang identitas diri. Tiba-tiba, kamu ditinggal sahabat yang paling kamu percaya. Tiba-tiba, bisnis yang kamu bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam semalam. Tiba-tiba, kamu kehilangan uang tabungan, pekerjaan, atau bahkan pasangan hidup. Kamu pun bertanya dalam tangis, kenapa semuanya pergi saat aku paling butuh pegangan? Dan itulah pertanyaan yang sangat manusiawi. Tapi juga itulah momen spiritual paling dalam. Karena sebelum Tuhan memberimu lebih, Ia akan membersihkan yang lama. Bukan karena yang lama itu buruk, tapi karena tidak lagi cocok untuk masa depan yang besar yang menunggumu. Ingatlah, biji yang ingin menjadi pohon besar harus lebih dulu pecah. Telur yang ingin menetas menjadi burung harus lebih dulu retak. Begitu pula jiwamu. Untuk bisa menerima kekayaan dan takdir baru, kamu harus melepaskan bentuk lamamu. Dan memang terasa sakit, karena kehilangan itu mencabut akar rasa amanmu. Karena manusia sering menggantungkan rasa cukupnya pada orang, pada pekerjaan, pada hal-hal di luar dirinya. Tapi justru di sanalah pelajarannya tersembunyi. Tuhan sedang mengajarkanmu untuk tidak bersandar pada dunia, tapi bersandar padanya. Agar ketika kekayaan nanti turun, kamu tak akan tersesat karena uang. Kamu tetap membumi, karena kamu sudah pernah kehilangan segalanya, dan menemukan dirimu sendiri. Kehilangan juga adalah bentuk pelatihan. Bayangkan seorang pelari yang ingin lomba maraton. Ia harus rela melepas lemak, kebiasaan buruk, bahkan teman-teman yang tidak mendukung latihannya. Begitu pula kamu. Kamu harus melepaskan energi-energi yang memperlambat langkahmu. Termasuk hubungan yang tidak sehat, lingkungan yang merendahkan potensimu, dan pikiran-pikiran yang melemahkan jiwamu. Dan cara semesta melatihmu adalah dengan mencabut semuanya satu persatu, meski kamu tidak siap. Tapi yakinlah, tidak ada kehilangan yang sia-sia bagi jiwa yang sedang dibentuk. Setiap air mata yang jatuh akan menjadi bagian dari fondasi masa depanmu. Dan setiap kesedihan akan diganti dengan kekuatan jika kamu bersedia bertahan. Karena sesungguhnya, kamu tidak sedang dihancurkan. Kamu sedang disucikan. Kekayaan sejati bukan hanya tentang memiliki banyak uang, tapi tentang memiliki kedewasaan jiwa, kebijaksanaan batin, dan rasa syukur yang tetap hidup meski dalam gelap. Dan jika kamu sedang dalam fase kehilangan sekarang, tenanglah, jiwa yang terpilih. Itu artinya kekayaanmu sudah sangat dekat. Tuhan tidak akan mengambil sesuatu darimu, kecuali Ia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Tanda ketiga, kamu mulai menarik peluang yang tidak masuk akal. Ada satu fase dalam hidup seorang jiwa terpilih yang sangat sulit dijelaskan oleh logika. Segalanya tampak berubah tanpa sebab yang nyata. Kamu tidak melakukan hal yang luar biasa, tapi tiba-tiba, hal-hal luar biasa mulai datang menghampirimu. Tiba-tiba kamu bertemu seseorang yang ternyata membuka jalan baru. Tiba-tiba kamu diajak terlibat dalam proyek yang sejalan dengan mimpimu. Tiba-tiba muncul ide yang sederhana, tapi bisa mengubah alur hidupmu. Atau, kamu mungkin melihat pintu-pintu yang dulu selalu tertutup, kini terbuka perlahan satu persatu, seolah berkata, masuklah, ini saatmu. Saat itu terjadi, mungkin kamu akan merasa bingung. Kenapa semuanya jadi terasa mudah? Kenapa semua ini datang bersamaan, seolah-olah sudah diatur? Jawabannya adalah, karena memang sudah diatur. Ketika jiwamu mulai selaras dengan misi Tuhan, ketika batinmu bersih dari dendam, hasad, dan keraguan, ketika hatimu lebih banyak berdoa daripada mengeluh, energi di sekitarmu mulai berubah. Kamu menjadi magnet peluang, bukan karena kamu mengejar dunia, tapi karena dunia mulai mendatangimu. Ini bukan keberuntungan sesaat. Ini adalah hasil dari proses panjang pembentukan jiwa. Setelah melalui kegelisahan, setelah melalui kehilangan, kini tibalah saatnya semesta menunjukkan bahwa semua itu tidak sia-sia. Ingatlah, peluang tidak datang ke sembarang orang. Peluang-peluang besar akan datang pada mereka yang siap menerimanya.
Maka jika sekarang kamu melihat sesuatu mulai mengalir dalam hidupmu, relasi yang tulus, peluang kerja, ide bisnis, atau bahkan inspirasi batin yang begitu kuat, itu bukan hal kecil. Itu adalah kode ilahi. Banyak orang menyanyiakan peluang karena terlalu sibuk membandingkan diri, terlalu sibuk takut gagal, atau terlalu ragu dengan panggilan jiwanya. Tapi kamu berbeda, karena kamu sadar bahwa apapun yang datang dari Tuhan, pasti sudah diukur sesuai kekuatanmu. Maka, bukalah mata dan hatimu. Perhatikan dengan saksama, siapa yang tiba-tiba hadir dalam hidupmu, apa yang mulai datang tanpa kamu minta, apa ide yang terus muncul berulang-ulang, seolah memanggilmu. Mungkin itu adalah kendaraan menuju takdirmu. Mungkin itu adalah jembatan menuju kekayaan yang dijanjikan Tuhan. Dan satu hal yang pasti, semakin kamu percaya dan melangkah, semakin terbuka jalan berikutnya. Jangan takut melangkah hanya karena kamu belum tahu ujungnya. Karena jiwa-jiwa yang terpilih tidak diberi peta. Mereka diberi cahaya kecil yang cukup untuk melangkah satu langkah ke depan. Dan dari sanalah semua keajaiban dimulai. Maka, jika kamu sekarang mulai melihat peluang aneh yang datang tiba-tiba, yang terasa besar tapi membuat jantungmu berdebar, jangan lari. Itu mungkin jawaban doa-doamu dulu. Tanda keempat, kamu semakin menjauh dari drama dan dosa. Ada satu fase dalam perjalanan jiwa yang tidak disadari banyak orang, tapi sangat penting, yaitu ketika kamu mulai berubah dalam diam. Kamu tidak lagi tertarik bergosip seperti dulu. Kamu mulai menjaga kata-kata, karena sadar bahwa setiap ucapan punya getaran. Kamu mulai enggan terlibat dalam keramaian yang penuh drama. Meski itu dulu menjadi duniamu, tiba-tiba kamu lebih nyaman menyendiri, lebih tenang di dalam keheningan, lebih tertarik membaca sesuatu yang mendalam daripada sekadar hiburan kosong. Itulah momen ketika jiwamu sedang naik kelas. Perubahan ini bukan kamu yang menciptakan, tapi jiwamu yang ditarik naik oleh Tuhan. Tanpa kamu sadari, kamu mulai menyucikan dirimu, bukan karena kamu merasa lebih baik dari orang lain, tapi karena kamu tahu bahwa dirimu dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar. Kamu mulai muak melihat orang berlomba-lomba menunjukkan kemewahan di media sosial. Karena kamu tahu, kekayaan sejati bukan untuk dipamerkan, tapi untuk digunakan menyebar manfaat. Kamu mulai merasa jenuh dengan percakapan yang hanya membicarakan orang lain. Karena jiwamu ingin membicarakan masa depan, ide besar, dan perbaikan diri. Itulah tanda bahwa Tuhan sedang memurnikan wadah jiwamu. Sebelum kekayaan diturunkan, Tuhan ingin memastikan bahwa kamu tidak akan mempergunakannya untuk kesombongan. Bahwa kamu tidak akan lupa diri saat uangmu banyak. Bahwa kamu tetap rendah hati, meski nanti kamu duduk di tempat yang tinggi. Karena sesungguhnya, kelimpahan bukan hanya soal harta, tapi tentang keberanian menolak racun-racun dunia demi menjaga kejernihan hati. Dan Tuhan tahu, tidak semua orang mampu. Karena itulah hanya jiwa-jiwa terpilih yang mulai merasakan ini. Yang mulai menjauh dari tontonan yang merusak pikiran. Yang mulai menjaga makanan, ucapan, pergaulan. Yang lebih memilih diam daripada membalas keburukan dengan keburukan. Semua itu adalah proses pembersihan saluran. Karena kekayaan dari Tuhan hanya akan mengalir pada saluran yang bersih. Dan saat kamu sudah tidak lagi nyaman dalam dosa kecil sekalipun, saat hatimu mulai gelisah jika hidupmu tidak selaras, maka itu pertanda jiwamu sudah siap menerima anugerah besar. Banyak orang mengira perubahan ini adalah kehilangan. Mereka bilang kamu berubah jadi dingin, aneh, tidak seru lagi. Tapi mereka tak tahu, kamu tidak kehilangan siapa-siapa. Kamu justru sedang kembali menemukan dirimu yang sejati. Dan saat kamu mulai mencintai keheningan lebih dari keramaian, maka bersiaplah, karena dalam keheningan itulah Tuhan menurunkan kekayaannya dengan cara paling halus. Tanda kelima, kamu percaya, bahkan saat segalanya belum terlihat. Ini adalah ciri paling halus, tapi paling kuat, dari seorang jiwa yang terpilih untuk menerima kekayaan besar. Ia tetap percaya, meski belum ada tanda apapun. Bahkan ketika segalanya terlihat gelap, tertutup, dan tidak menjanjikan, ia tidak goyah. Orang-orang di sekitarmu mungkin mulai mempertanyakanmu.
Kenapa kamu masih bertahan di jalan ini? Mana buktinya bahwa doamu didengar? Apa kamu tidak lelah berharap sesuatu yang tak kelihatan? Tapi kamu tahu, kamu mendengar sesuatu yang tidak mereka dengar. Ada suara lembut dalam hatimu, suara yang tidak terucap, tapi terasa nyata. Suara itu berkata, teruskan, jangan menyerah, aku bersamamu. Dan suara itulah yang kamu jadikan pegangan, bukan saldo rekening, bukan validasi orang lain, bukan hasil yang cepat, tapi keyakinan murni bahwa jika kamu melangkah dengan niat yang benar, Tuhan sedang menyusun sesuatu jauh lebih besar dari yang kamu minta. Inilah yang membedakan jiwa terpilih dari yang lainnya. Banyak orang menyerah di tengah jalan, karena mereka hanya percaya jika sudah melihat hasil. Tapi kamu percaya terlebih dahulu, karena kamu tahu, keyakinan adalah jembatan antara doa dan kenyataan. Percaya bukan berarti kamu tidak pernah takut. Percaya bukan berarti kamu tahu semuanya akan berhasil. Percaya adalah tetap berjalan walau lututmu gemetar. Tetap tersenyum walau hatimu belum tenang. Tetap bekerja keras walau hasil belum terlihat. Dan justru disitulah kekuatanmu dibentuk. Tuhan sedang melihat seberapa dalam imanmu. Apakah kamu hanya mencintainya saat diberi? Atau kamu tetap yakin meski sedang diuji? Orang biasa menunggu tanda baru mau percaya. Tapi jiwa terpilih percaya terlebih dahulu, dan karena itu, tanda-tanda mulai muncul. Kepercayaan yang seperti inilah yang menggerakkan realitas. Keyakinanmu menciptakan getaran yang menarik bantuan ilahi. Karena saat kamu sungguh percaya, kamu hidup dalam energi penerimaan. Dan itulah kondisi terbaik untuk kekayaan mengalir. Maka, jika hari ini kamu masih dalam kegelapan, masih berjuang tanpa hasil, masih menanam meski belum panen, tapi hatimu tetap berkata, aku tahu Tuhanku tidak tidur. Aku yakin ada rencana yang indah di balik ini semua. Aku tidak tahu caranya, tapi aku percaya jalannya akan dibukakan. Maka kamu sudah lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Karena di saat orang lain menunggu bukti untuk percaya, kamu percaya, dan itulah yang membuat bukti itu akhirnya muncul. Imanmu adalah cahaya, dan cahaya itu akan memandu kekayaan besar turun ke dalam hidupmu. Dengan cara yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa disyukuri. Jiwa yang terpilih tidak selalu tahu jalan mana yang harus diambil. Tapi mereka punya satu kekuatan yang tidak dimiliki banyak orang. Mereka tetap melangkah, meski jalannya masih gelap. Jika dari kelima ciri tadi ada yang menggambarkan kondisimu saat ini, jika hatimu merasa seolah narasi ini sedang berbicara langsung kepadamu, maka bersyukurlah, karena itu pertanda bahwa kamu tidak sedang berjalan sendirian. Kamu sedang dibimbing, diarahkan, dan dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kamu doakan. Kekayaan melimpah yang akan datang padamu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhanmu, tapi untuk membawa manfaat, membuka jalan bagi orang lain, dan menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Bahwa setiap air mata, setiap kesabaran, setiap keikhlasanmu akan dibayar lunas olehnya. Tapi ingatlah, kekayaan tanpa kesiapan bisa menghancurkan. Maka sebelum menerima, persiapkan dirimu, bersihkan hatimu, jaga pikiranmu, ikhlaskan masa lalumu, karena saat jiwamu benar-benar siap, semesta akan memberi tanpa batas. Teruslah melangkah, meski pelan. Teruslah percaya, meski belum terlihat. Dan teruslah menjadi saluran kebaikan, meski kamu sendiri belum sepenuhnya sampai. Karena sungguh, kekayaan melimpah sedang menuju kepadamu. Dan ketika ia tiba, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih telah bersama dalam perjalanan ini. Semoga setiap kata yang diucapkan membawa berkah bagi hidupmu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.